Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham yang termasuk baru IPO. Apa saja nanti silahkan diikutin dulu ya. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Sweet. Sweet hari ini ditutup di harga 140 dengan perubahan harga minus 4,11%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis, ini udah mulai muncul volume MA20 nya jauh ya. Untuk bandar lokal ini belum terlihat hari ini, cuma dia kemarin sudah mulai masuk ya, hampir mirip untuk masuk dan keluarnya. Bandar asing juga belum terlihat, tapi kemarin rutin di distribusi. Nah, kalau kita lihat Sweet hari ini netral, yang beli ada YP, XL, XC, yang jualan CC, KK, AK. Nah, ini YP yang nampungin punya CC nih hampir mirip angkanya, cuma sisanya nih si kakak jualan cukup deras, yang lainnya nampung kecil-kecil. Kalau kita lihat secara teknikal, ini Sweet jebol di area 100% Fibonacci-nya. Oke, ini jebol area Fibonacci-nya. Targetnya ada di sini, di 161% Fibonacci, di area-area 130. Ini sama seperti sebelumnya. Oke, ini kemarin udah saya buat juga lama ya. Dia mantul di area sini terus terbang sampai sini. Nah, ini kalau belum di taking profit agak bingung juga nih ya, karena nih saham-saham IPO tuh memang ada risiko, ada yang dimana bisa ketinggalan kereta terbangnya lebih tinggi, atau ya kayak gini dibanting turun lagi. Nah, ini kalau dilihat dia kan waving ya, waving. Nah, ini mungkin area 161, nanti harus dilihat dulu beneran ada pantulan lagi seperti ini atau ya malah jebol. Kalau jebol kita ke harga 100 dulu di 261% Fibonacci warna ungu gitu untuk Sweet ya. Jadi dilihat dulu, nanti kita lihat di 161% Fibonacci merah ini. Seperti itu untuk Sweet. Selanjutnya ada CEM hari ini tutup di harga 118 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis, sebelum-sebelumnya cukup besar. Bandar asing dan lokal belum terlihat. Kita lihat dari bandar detektor, dia netral hari ini. Yang beli ada YB, YP, TP, yang jualan EP, XC, CC. Ini YB nampungin punya EP dan sebagian XC ya, lumayan baik, ada yang sudah akumulasi. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, CEM kemarin sempat kena area hijau ini dan langsung mantul area 2618 Fibonacci. Nah, ini kebetulan memang Fibonacci-nya bersilangan di sini. Nah, ini menunjukkan area-area kuat harusnya untuk CEM sendiri di harga 110 ini ya. Nah, sekarang 118 dia wajar, ada 3 candle hijau terus merah hari ini. Kemungkinan untuk si CEM ini dia masih berpotensi nguji lagi ke 125, dimana ini angka 161% Fibonacci-nya gitu. Nah, intinya kalau CEM patokan 110 dulu untuk pondasi, untuk support, untuk atapnya resisten di 125. Oke, untuk CEM seperti itu. Ini dia mudah-mudahan reversal karena bikin lower high lagi di tanggal 29 Juli. Nah, selama dia nggak bikin low di bawah ini, harusnya masih bisa cakep gitu ya, seperti ini ya. Dia masih dia bisa di atas ini terus ya, cakep. Oke, seperti itu untuk CEM. Selanjutnya ada Arko. Arko hari ini tutup di harga 580 dengan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat secara volume, dia ya normal, masih tipis-tipis seperti sebelumnya, belum ada gebrakan lagi. Dari bandar detektor dia hari ini di small akumulasi. Yang beli ada YPSQHP, yang jualan YJBKYU. Nah, ini YPYJ belinya sama banget. Ini nggak tahu tukeran barang kayaknya ya. YJ sama YP nih bener-bener sama dan harganya sama. Nah ya, tapi dilihat aja sekarang yang megang barangnya si YP. Nah, jadi ke depan coba, ini kan harga pucuk ya, harga pucuk. Coba lihat fokus di YP dulu aja, pergerakan ke depan seperti apa. Kalau secara teknikal dia bisa dibilang jebol support
Oke, jebol support di 580 ini. Mirip ya, tipis-tipis lah ya. Kondisinya mungkin dia breakout terus kemarin ya. Ini kan breakout terus dia retest. Ini candle merah di area sini udah ada 3 black cross. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda besok kalau hijau bisa lanjut naik. Nah, sekarang kita coba cari targetnya. Ini kan di sini. Nah, kalau dia bisa jebol di sini di 630 ini yang kemarin high-nya, all time high-nya, itu potensi bisa ke 700 untuk Arko. Tapi tetap disiplin. Oke, tetap disiplin. Untuk si Arko ini dia kondisi sekarang di Fibonacci bersilangan nih. Nah, mudah-mudahan ada pantulan ya untuk Arko seperti itu. Selanjutnya ada SEMA. SEMA hari ini tutup di harga 175 dengan perubahan harga minus 0,57%. Kalau kita lihat dari volume, ya ampun, masih tipis banget. Ini masih tipis-tipis banget. Bandar juga belum ada ya. Nah, dari Bandar Detektor ini dia di normal distribusi, yang jualan YPXLCC, yang beli NIPDXC. Ini YP jualan 39 juta, yang nampungnya kecil-kecil ya. Oke, kalau dilihat SEMA bisa dibilang ini jebol support. Jebol support karena supportnya ada di 176. Tetapi kalau dilihat sebelumnya SEMA juga sempat low-nya itu di 175. Ya, low-nya 175, tapi sayang hari ini dia low-nya baru 174. Nah, mudah-mudahan ada tarikan lah besok. Ya, karena ini yang namanya saham-saham sideways seperti ini ya masih bisa pantul lagi gitu harusnya. Nah, cuma kalau ini jebol, ya target selanjutnya sini 165 di Fibonacci 161,8% ya. Nah, ini dia semakin lama semakin mendekati penan. Mudah-mudahan penan ini bisa dijebol, nanti targetnya berubah. Ya, kalau penan ini jebol ini lama banget kan downtrend line-nya ini. Oke. Ya, seperti ini. Nanti ada targetnya. Ini coba kita copy ke sini. Nah, sama kan targetnya ini. Nah, ini nanti tinggal bergeser nih, jebol kemana, di sini apa di sini ya, di targetnya. Oke, seperti itu ya untuk SEMA. Jadi masih sideways ini, tapi dia kondisinya jebol, jadi harus dilihat, butuh konfirmasi 2-3 candle apakah benar-benar jebol. Kalau benar-benar jebol ya makin ke bawah, karena ini falling wedge-nya juga belum menipis ya, seperti itu untuk SEMA. Selanjutnya ada saham HATM atau Hapco Transmaritima ya. Ini baru, lebih baru daripada yang lain. Hari ini ditutup di harga 202 dan perubahan harga positif 3,59%. Kalau kita lihat dari volume cukup tinggi, meningkat dibanding sebelum-sebelumnya, walaupun dia spek-spek sebelumnya lebih tinggi. Kalau dilihat dari Bandar Detektor, hari ini justru dia di big distribusi. Yang jualan ada XA, LSIH, yang beli ada IFCPCC. Nah, XA ini jualan deres banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal ini baru saya buat ya, karena ada rekom di grup komen, di kolom komentar. Dia hari ini bertepatan sebenarnya kena di Fibonacci 3 di 50% ya ini ya. Berapa ya? 3820 sama 7860-nya. Nah, ini saya bikin dua itu apa? Nah, ini dua tarikan dari bawah ke atas, dari opening awal sampai dia time tertingginya, sempat tertingginya di 28 Juni. Lalu selanjutnya itu adalah tarikan dari sini. Nunggu ini di hari yang sama ya, di tanggal pertama ini kita lihat dari low sampai higher-nya seberapa, ini kita tarik ya, menghasilkan ini Fibonacci seperti ini. Nah, kalau dilihat ini bersilangan, Fibonacci bersilangan, dan dia tertahan hari ini di area 202 sampai 200 ini. Mudah-mudahan ini pertanda ke depan bisa ada pantulan. Ya, bisa lanjut naik. Cuma kan memang candle jelek ya, karena dia di pucuk tapi membentuk
seperti doji ini. Nah, ini candle jelek, jadi harus tetap hati-hati seperti itu. Nah, ini kalau dilihat memang dia bisa dibilang break pennant dengan targetnya ini. Bisa jadi ini sudah tercapai di hari ini. Nah, benar ya, sudah tercapai di hari ini dia break pennantnya. Nah, tinggal dilihat mungkin dia konsolidasi seperti itu. Oke, untuk HM selanjutnya ada TRGU. TRGU hari ini tutup di harga 312 dengan perubahan harga minus 4,29%. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup membaik karena 2 hari sebelumnya dia kecil sekali ya. Kalau dari bandar detektor dia di big akumulasi, yang beli ada MG, GR, RG, yang jualan ada BQ, PD, SH. Ini MG beli banyak banget di 308, sekarang 312, dia udah cuan 4 poin. Ya, terus candlenya seperti ini, dia di bawah bentuk doji. Tinggal nunggu konfirmasi aja besok. Kalau hijau, ini menarik. Kalau dia hijau, potensi nutup gap dulu nih di area sini 350 sampai 342. Ya, untuk TRGU. Batasi resiko tetap ini Fibonacci 100-nya ada di area ini 260 sampai 264. Oke, jadi memang masih jauh. Kalau mau beli, cut loss saja dulu di bawah 300 lah. Ya, cut loss di bawah 300 untuk TRGU kondisinya. Seperti itu ya. Untuk TRGU nih saya kasih area, ini area cut loss. Oke, lanjut ada Axio. Axio hari ini tutup di harga 268 dengan perubahan harga minus 1,47%. Kalau kita lihat dari volume dia makin tipis makin hari. Bandar detektor di hari ini small akumulasi, yang beli ada PC, ZRAK, yang jualan YP, PD, KK. Nah, ini YP jualannya lebih besar daripada PC, cuma ya mirip-mirip angkanya masih oke lah ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini Axio sebenarnya kayaknya breakout. Area-area breakout ini nanti dijadikan area breakout di 260-an ini. Nah, 260 sampai 264 mungkin ini adalah resisten. Atau bisa dibilang ya resistennya ini. Nah, tinggal nanti kan karena masih saham baru ya. Ini kita masih butuh konfirmasi. Nah, dia tinggi, terus dia ada doji candle merah dua kali. Nah, ini sebenarnya harus hati-hati. Kalau dia nggak ada pantulan besok bahaya. Karena apa? Ini bisa konfirmasi jadi saham pembalikan arah atau trennya berbalik. Ya, ini bisa dibilang kan dia masih uptrend. Ya, dia waving nih. Nah, dia retrace ini sebenarnya ada bagusnya juga. Kenapa? Bikin low baru, lower high baru, yang dimana nanti bisa lanjut naik lagi. Bisa potensi ke 300 sampai 312 untuk Axio. Kalau dia membal di area-area sini. Oke. Seperti itu untuk Axio. Ini dia juga sudah lumayan naiknya nih setelah membal di Fibonacci yang di sini ya. Di Fibonacci 196 198 nih di harga situ udah membal langsung naiknya tinggi. Nah, mudah-mudahan ini ada pantulan Axio, target bisa lanjut naik. Oke, saham terakhir ada Dewi. Dewi hari ini tutup di harga 148 dengan perubahan harga 0,68%. Kalau kita lihat dari volume, dia meningkat tipis-tipis setiap harinya. Good. Dari bandar detektor dia netral hari ini. Yang beli ada AZ ATMG, yang jualan TFZ PCC. Nah, ini AZ sama AT belinya cukup besar ya dibandingin yang sebelum ini nih yang jualan masih oke. Nah, ini dia terpantul di area Fibonacci 786 dengan harga 140 sampai 138 ya, area-area situ dia ada pantulan dan dia hari ini doji. Ya nggak apa-apa, yang penting dia bertahan di area 786 aja udah bagus. Nah, ini doji yang areanya di tengah, jadi sebenarnya kurang apa ya, kurang terlalu berpengaruh. Kalau area-area tengah itu ya memang udah sahamnya bingung aja gitu. Nah, ini tinggal dilihat. Kalau dilihat secara sekilas dia sebenarnya membentuk pennant juga nih. Nah, pennant tipis. Atau ya bisa digunakan ini aja ya, gini. Atapnya ini. Gitu. Nah, ini kan kalau ini kan soalnya rata kan. Nah, ini rata, nanti ini jadi resisten nih dia.
Nah, ini selama dia nggak di atas apa namanya, di atas ini, sorry, di atas yang atap bawah ini ya, pondasi bawah. Nah, ini masih bagus untuk si Dewi. Dia kalau dilihat cenderung sideways sebenarnya kan. Berarti beli di support ya, di weeknya kita target di sini dulu 162 untuk Dewi. Oke, seperti itu ya saya rasa untuk saham-saham baru nih. Tetap batasi resiko Bapak Ibu, ini resikonya sangat-sangat high risk. Jadi berpotensi kalau jebol ya bisa dalam. Tapi kalau breakout, nah ini kalau breakout ada targetnya. Mana ya? Bentar. Nih, breakout ada targetnya. Begitu juga dengan breakdown. Kalau breakout, nih targetnya ke sini ke 188 190 untuk Dewi. Oke ya, seperti itu. Untuk Dewi, kalau dia jebol potensinya bisa ke area sini. Nah, area sini 115 ya, Fibonacci di 100-nya. Nah, mudah-mudahan naik lah, mudah-mudahan naik. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk saham-saham baru ini, baru IPO, harap hati-hati, tetap fokus. Semoga cuan selalu ya Bapak Ibu, salam sehat selalu.